Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Eva Cahyaningrum, NIM 181010211089, Muhammad Alwi Asnan, NIM 181010211091, Wihanarni, NIM 181010211092, dan Nailul Khairunisa, NIM 181010211104 akan mempresentasikan kasus 6, tugas 4 dan 5. Neraca saldo PT Perkasa, laporan laba rugi, laba bersih konsolidasinya 3.397 juta, didapat dari penjualan 8.250 juta dikurangi beban pokok penjualan 3.300 juta dikurangi beban operasional lainnya 1.755 juta dikurangi beban penyusutan 1.078 juta dan ditambah bagian laba atas PT Cemara 1.280 juta. Bagian induk atas laba bersih PT Perkasa yaitu 3.397 juta. Neraca saldo PT Cemara. Laba bersih konsolidasiannya 1.600 juta didapat dari penjualan 5.250 juta dikurangi beban pokok penjualan 2.525 juta dikurangi beban operasional lainnya 525 juta dikurangi beban penyusutan 675 juta dan ditambah bagian laba atas PT Cemara 75 juta. Bagian induk atas laba bersih PT Cemara yaitu 1.600 juta. Jurnal eliminasinya debit laba bersih konsolidasi 1.300 juta didapat dari beban pokok penjualan 80 juta ditambah bagian atas laba bersih laba atas PT Cemara 1.220 juta. Bagian induk atas laba bersih pada jurnal eliminasi debit yaitu 1.605 juta didapat dari laba bersih konsolidasi 1.300 juta dikurangi penghasilan kepentingan non pengendali 305 juta. Jurnal eliminasi kreditnya 65 juta didapat dari beban pokok penjualan. Konsolidasiannya laba bersih konsolidasian 6.232 juta didapat dari penjualan 13.580 juta dikurangi beban pokok penjualan 5.890 juta dikurangi beban operasional lainnya 2.280 juta dikurangi beban penyusutan 1.753 juta dan ditambah bagian atas laba PT Cemara 2.575 juta. Bagian atas laba bersihnya 5.927 juta didapat dari 6.232 juta dikurangi 305 juta. Laporan perubahan saldo laba. Pada PT Perkasa, saldo akhir saldo laba yaitu 6.992 juta didapat dari saldo awal saldo laba 4.095 juta ditambah laba bersih 3.397 juta dikurangi dividen yang diumumkan 500 juta. Saldo akhir saldo laba pada PT Cemara yaitu 4 miliar didapat dari saldo awal saldo laba 2.800 juta ditambah laba bersih 1.600 juta dan dikurangi dividen yang diumumkan 400 juta. Pada jurnal eliminasi debit, saldo akhir saldo laba yaitu 4.405 juta didapat dari saldo awal laba ditambah laba bersih yaitu 2.800.000 ditambah 1.605 juta. Jurnal eliminasi pada kredit saldo akhir saldo laba yaitu 465 juta. Diperoleh dari laba bersih 65 juta ditambah dividen yang diumumkan 400 juta. Konsolidasiannya 8.722 juta didapat dari 8.722
juta ditambah tadi 4 miliar 95 juta dikurangi 5 ditambah 5 miliar 927 juta dikurangi 1 miliar 300 juta. Selanjutnya yaitu laporan posisi keuangan. Pada laporan posisi keuangan ini, total aset pada PT Perkasa yaitu 17 miliar 192 juta. Dan pada PT Cemara yaitu 8 miliar 145 juta. Dengan total laporan konsolidasian sebesar 20 miliar 22 juta. Selanjutnya adalah total liabilitas dan ekuitas pada PT Perkasa yaitu 17 miliar 192 juta. Dan pada PT Cemara sebesar 8 miliar 145 juta. Dengan jurnal eliminasi pada debit 7 miliar 105 juta. Dan pada kredit 1 miliar 790 juta. Dan ketemulah pada laporan konsolidasian sebesar 20 miliar 22 juta. Baik, untuk selanjutnya saya Wihanarni NIM 181010210092 akan menjelaskan mengenai jawaban dari soal nomor 5 kasus 6 yang perintahnya yakni susunlah laporan laba rugi konsolidasi, laporan saldo laba konsolidasi, dan laporan posisi keuangan konsolidasi pada PT Perkasa untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Yang pertama, laporan laba rugi konsolidasi seperti tertera pada gambar tersebut, bahwasannya laporan laba rugi konsolidasi PT Perkara dan entitas anak, laporan laba rugi konsolidasian untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Penjualan yang bersaldokan 13 miliar 580 juta rupiah yang akan dikurangi dengan beban pokok penjualan saldonya sebesar 5 miliar 890 juta rupiah akan menghasilkan laba kotor saldonya sebesar 7 miliar 690 juta rupiah. Untuk selanjutnya ada beban operasional. Yang pertama, beban amortisasi saldonya kosong karena tidak ada transaksi ataupun saldo awal yang berkaitan dengan beban amortisasi. Yang kedua, beban operasional lainnya dengan saldo 2 miliar 280 juta rupiah. Kemudian ada beban penyusutan dengan saldo sebesar 1 miliar 753 juta rupiah. Dengan begitu menghasilkan total beban operasional sebesar 4 miliar 33 juta rupiah. Selanjutnya ada pendapatan dan beban lain-lain. Pendapatan dari PT Cemara sebesar 2 miliar 575 juta rupiah, sehingga menghasilkan total pendapatan dan beban lain-lain sebesar 2 miliar 575 juta rupiah. Kemudian ada laba bersih konsolidasi dengan saldo 6 miliar 232 juta rupiah. Itu merupakan hasil dari pengurangan antara saldo laba kotor sebesar 7 miliar 690 juta rupiah dan total beban operasional saldonya sebesar 4 miliar 33 juta rupiah yang kemudian dijumlahkan dengan pendapatan dan beban lain-lain sebesar 2 miliar 575 juta rupiah. Kemudian ada bagian laba kepentingan non-pengendali sebesar 305 juta rupiah. Dan kemudian ada bagian laba induk perusahaan sebesar 5 miliar 927 juta rupiah yang merupakan hasil pengurangan dari saldo laba bersih konsolidasi dengan saldo 6 miliar 232 juta rupiah
dikurangi bagian laba kepentingan non pengendali sebesar 305 juta rupiah. Dan yang kedua ada laporan perubahan saldo laba konsolidasian. Seperti tertera pada gambar tersebut, bahwasanya laporan perubahan saldo laba konsolidasian menghasilkan PT Perkasa dan entitas anak laporan perubahan saldo laba konsolidasian untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020. Yang pertama ada saldo laba per 1 Januari 2020 dengan saldo sebesar 4 miliar 95 juta rupiah. Kemudian ada bagian laba induk perusahaan yang bersaldo sebesar 5 miliar 927 juta rupiah. Itu merupakan saldo yang diambil atas perhitungan dari laporan laba rugi konsolidasi yang telah kita hitung tadi. Kemudian ada dividen yang diumumkan sebesar 1 miliar 300 juta rupiah. Itu berdasarkan transaksi yang terjadi di awal periode. Kemudian ada saldo laba per 31 Desember 2020 yang bersaldokan 8 miliar 722 juta rupiah. Itu merupakan hasil dari penjumlahan antara saldo laba per 1 Januari 2020 dengan saldo 4 miliar 95 juta rupiah. Kemudian bagian laba induk perusahaan yang bersaldo 5 miliar 927 juta rupiah. Kemudian dividen yang diumumkan dengan saldo 1 miliar 300 juta rupiah. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya yakni laporan posisi keuangan konsolidasian pada PT Perkasa untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 akan dijelaskan oleh teman saya, Nailul. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan. Yang terakhir, laporan posisi keuangan konsolidasian dari PT Perkasa dan entitas anak periode 31 Desember 2020 yang total asetnya 20 miliar 22 juta rupiah, yang liabilitasnya yang berjumlah 3 miliar 745 juta rupiah, yang ekuitasnya bertotal 14 miliar 952 juta rupiah, dan kepemilikan non pengendalian 1 miliar 325 juta rupiah, dan total liabilitas dan ekuitasnya 20 miliar 22 juta rupiah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.